Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Harunisa dengan NPM 0371191037 dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu inklusi. Inklusi diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni to include atau inclusion atau inklusif yang berarti mengajak masuk atau mengikut sertakan. Selanjutnya, apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusi dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Ada beberapa aspek-aspek pendidikan inklusi. A. Terbuka, adil, tanpa diskriminasi. B. Peka terhadap setiap perbedaan. C. Relevan dan akomodatif terhadap cara belajar. D. Berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu siswa. E. Inovasi dan fleksibel. F. Kerjasama dan saling mengutamakan bantuan. Serta G. Yaitu kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu siswa dengan potensi lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya yang kedua yaitu memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan antara pendidikan segregasi dan pendidikan integrasi. Yang pertama yaitu untuk pendidikan segregasi adalah pendidikan yang memisahkan anak-anak yang memiliki karakteristik khusus untuk belajar terpisah dengan anak-anak pada umumnya. Sedangkan untuk pendidikan integrasi itu merupakan pendidikan umum yang memadukan anak-anak yang memiliki karakteristik khusus belajar di sekolah umum dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau biasa disebut juga dengan sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan pendidikan inklusi. Sekolah yang dimaksud ini melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada asas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dengan berupaya melakukan perubahan yang praktis dan sederhana, meniadakan hambatan setiap siswa dalam belajar dengan adanya layanan pendukung yang memudahkan pemenuhan kebutuhan setiap siswa dalam belajar. Selanjutnya, di sini juga terdapat ciri-ciri dari sekolah inklusi. Yang pertama yaitu ada siswa dengan segala perbedaannya, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang berbeda karakteristik, perilaku, cara, dan kemampuan dalam belajarnya. Yang kedua yaitu adanya layanan pendukung. Yang ketiga yaitu lingkungan fisik sekolah yang mudah dijangkau. Dan yang keempat yaitu lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan ramah. Apa itu layanan pendukung? Layanan pendukung yang dimaksud adalah tidak melulu berupa peralatan dan fasilitas sarana seperti alat peraga, teknologi, dan lainnya. Namun, layanan pendukung yang mendasar bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah kreativitas guru dalam mengelola kelas seperti dalam hal pemilihan dan penggunaan metode dan media belajar. Di samping itu juga sebaiknya keterlibatan guru pembimbing khusus juga sangat diperlukan sebagai mitra kerja guru. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa, yaitu dapat menciptakan suasana belajar yang kooperatif, kemudian mengembangkan sikap toleran, memudahkan
sosial interaksi di antara teman, memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan pelibatan di dalam kelas, serta melatih dan membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling atau memberi cap negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat bagi orang tua. Yang pertama, mengetahui sistem belajar di sekolah, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah, memperkuat tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di rumah, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak, semakin terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru, dan mempermudah mengajak anak belajar ke sekolah. Pendidikan dasar 9 tahun serta pendidikan terlaksana berlandaskan pada asas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai